Salam sahabat Toto, kita akan fun reading untuk 5 zodiak yang akan menjadi raja uang di tahun 2024. Kurang sedikit lagi ya, beberapa hari lagi, 40 hari ya. Kita udah memasuki tahun baru. Kita akan cari raja uang di tahun 2024. Kita buka langsung zodiak pertama yang akan menjadi raja uang di tahun 2024. Yang pertama adalah zodiak Leo, langsung muncul ya. Kemudian kita cari zodiak yang kedua, baru kita akan bacain apa yang harus dilakukan dan dari mana sumber asal para zodiak ini akan menjadi raja uang di tahun 2024. Zodiak kedua yang akan menjadi raja uang di tahun 2024 adalah Scorpio. Leo dan Scorpio, apa sih yang terjadi? Kenapa kalian bisa menjadi raja uang dan apa yang harus dilakukan ya? Leo dan Scorpio, semua yang kalian kerjakan, memang kalian berdua adalah zodiak yang kuat di dalam pendirian. Di dalam mencapai tujuan, cita-cita itu selalu keinginan yang besar yang harus tercapai. Kebetulan aja sama ya, Leo juga ingin sesuatu yang diinginkan tuh harus segera terjadi dan sadek saknyet kalau coro Johone ya. Seketika ya, begitu juga Scorpio maunya saat ini ya udah jadi gitu ya, seketika gitu. Itu yang diinginkan mereka berdua. Nah, apa yang terjadi? Karena ada beberapa kalian yang akan mendapatkan kesempatan besar untuk mendapatkan usaha baru. Semacam tawaran baru, peluang-peluang yang datang silih berganti ya untuk para Leo dan Scorpio ya. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya di dalam kenaikan jabatan atau promosi untuk kalian, tetapi di dalam usaha-usaha kalian, di dalam pikiran kalian ini tengah berkecamuk usaha apa ya, kerja apa ya yang bisa mendapatkan uang banyak. Ini saat ini terutama Leo ya, pikirannya benar-benar fokus bagaimana menyejahterakan dirinya. Sekali lagi, Leo adalah salah satu zodiak atau memang zodiak terkuat. Kalau nggak ada duit, dia nggak pede. Beda dengan, kalau ini berbeda dikit dengan Scorpio ya. Scorpio masih pede ya, nggak ada duit dia masih berani atau nekat. Untuk Leo memang benar-benar terlalu mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan kalau duitnya kosong atau kantongnya kosong ya. Untuk itulah dia berputar keras untuk menjadi raja duit gitu ya. Ini yang akan terjadi ya Leo, ada tawaran yang bagus banget untuk kalian para Leo dan Scorpio. Untuk itu harus benar-benar kalian manfaatkan ya peluang-peluang dan tawaran itu. Yang berikutnya, ada beberapa permasalahan atau ada beberapa kegagalan yang terjadi di tahun 2023 ini. Rupanya benar-benar menjadikan sesuatu, justru menjadikan semangat buat kalian ya. Justru menjadikan ini cambuk untuk kalian berhasil. Bukan malah loyo, tetapi kalian benar-benar potensi untuk bersaingnya tinggi banget ya. Leo dan Scorpio banyak mengalami kegagalan ya di tahun 2023 ya. Ada beberapa yang benar-benar jatuh terpuruk nih. Dan itu bukan membuat semangat kalian kendor, bukan membuat kalian mundur, tapi kalian justru maju benar-benar ke arah yang kalian cita-citakan atau ke arah yang kalian inginkan. Begitu ya, dan beberapa dari kalian yang saat ini benar-benar jatuh terpuruk, penderitaan itu justru menjadi suatu batu loncatan atau pondasi yang sangat kuat untuk kalian menyusun langkah ke depan.
Terus apa yang harus kalian lakukan untuk para Leo dan Scorpio? Apa yang harus kalian lakukan nih? Betul ya, benar-benar harapan kalian untuk tidak putus asa. Justru kalian tercambuk untuk menjadi lebih bersemangat dan menata diri lebih baik. Menjadikan pengalaman-pengalaman yang lalu, kegagalan yang lalu sebagai bahan pelajaran, atau kalian benar-benar bisa mengambil hikmah dan mencari kesempatan yang baru akan terjadi. Di 2024 akan ada awal yang baru yang datang memberi kalian peluang besar, jalan yang lebar untuk kesuksesan kalian, para Leo dan Scorpio. Yang berikutnya adalah it's time to release negativity. Ini penyakit untuk para Leo dan Scorpio ya. Sering overthinking, sering berpikir negatif. Itu memang karena ambisi yang besar. Kedua zodiak mirip-mirip ya. Satu, walaupun satu berelemen api, satu berelemen air yang sangat berseberangan. Tetapi Leo adalah zodiak yang paling berambisi di elemen api ya. Sedangkan Scorpio adalah zodiak yang paling berambisi di zodiak elemen air ya. Ini yang menjadi kalian benar-benar ambisi ini harus membebaskan energi-energi negatif seperti overthinking, insecure ya. Banyak loh ya Leo yang jatuh karena dia nggak percaya diri. Sekali lagi tengok lagi reading saya untuk Leo di tahun 2024 ya. Juga untuk Scorpio ya, 2024 saya udah buat sebulan atau 1,5 bulan yang lalu ya. Tulis aja Toto Tarot Reader Scorpio tahun 2024 atau Toto Tarot Reader Leo tahun 2024, nanti akan muncul. Banyak yang Leo dan Scorpio tuh insecure, tidak percaya diri. Padahal sekali lagi itu ya bukan kalian banget gitu loh ya. Sebab Leo dan Scorpio itu adalah zodiak yang pede banget. Kenapa di 2023 banyak yang kalian kedodoran dengan kepercayaan diri ya. Padahal kunci sukses kan kalian tahu nih. Di tahun 2023 kunci sukses adalah kepercayaan diri, akurasi data. Kemudian adalah bagaimana kalian fokus. Sebenarnya kalian udah punya nih. Saya banyak berharap Leo nggak banyak yang jatuh ya. Tapi ternyata klien saya banyak yang berzodiak Leo ya. Karena kepercayaan diri yang kurang. Dan berbeda ya di tahun 2024. Kunci fokus untuk mencapai sukses adalah kreativitas, semangat, dan planning, perencanaan. Nah, ini kayaknya Leo dan Scorpio punya banget. Walaupun sebenarnya di 2023 kan fokus, percaya diri, dan akurasi data ya, akurat ya. Percaya dirinya seharusnya kalian punya, tetapi entah kenapa banyak yang kedodoran ya, nggak pede. Itu yang menyebabkan kegagalan. Masih sisa 1 bulan ya untuk Leo dan Scorpio. Kejar resolusi yang belum tercapai. Untuk resolusi kalian pelajari juga ya di zodiak tahun 2024. Di Toto Tarot Reader zodiak Leo 2024. Di situ ada resolusi yang perlu kalian bina, perlu kalian perbaiki, mungkin planningnya atau apanya ya. Itu yang perlu kalian perbaiki sehingga di tahun 2024 benar-benar kalian bisa menjadi raja uang. Gitu ya. Satu kali lagi adalah bagaimana kalian menempatkan diri pada posisi yang tepat. Itu yang penting. Jadi ingat, jangan lagi kita diperbudak oleh uang ya. Jangan lagi kita diperbudak uang, tapi kitalah yang memperbudak uang. Ngomong gampang bah, pelaksanaannya susah ya. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, nggak dimulai dari kita, kapan lagi ya? Kita udah terlalu lama dijajah sehingga kita memang akan diperbudak oleh uang atau oleh barang. Salah satu contoh ya, kita ngomong sejarah bener apa atau enggak ya, Panjat Pinang itu adalah dulu yang
diadakan atau diacarakan oleh Belanda bagi kaum pribumi kita yang diberi hadiah, jadi kita suruh manjat-manjat untuk mencapai hadiah. Bukan gitu kali ya. Sebenarnya pikiran kita bukan memanjat untuk mencari hadiah, tapi proses demi proses itu adalah hadiah buat kita, gitu ya. Atau lebih bisa gamblang, kalau bahasanya terlalu ruwet ya, lebih gamblang tuh mental kita harus mental pengusaha gitu ya, jangan mental pekerja gitu ya. Terus kalau pengusaha semua yang kerja siapa mbah? Kita ambil dari negara lain, negeri orang. Sekali lagi kita bukan meremehkan teman-teman, sahabat kita, saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ya. Dengan gaji yang lebih gede memang di sana. Tapi seharusnya kita sebagai negeri yang kaya raya, gemah limpah loh jinawi lah yang mempekerjakan mereka. Kalaupun orang-orang kita bekerja di luar negeri, harus di posisi-posisi yang tinggi, posisi yang kelas 1, karena Indonesia kaya dengan orang-orang pinter. Bukan bekerja di posisi pekerja yang kelas 3 ya. Sekali lagi minta maaf, bukan meremehkan atau merendahkan, tetapi bangun anak-anak kita, bangun mental generasi penerus bangsa kita, generasi anak-anak kita itu dengan mental pengusaha. Begitu ya maksud saya ya. Mohon maaf sekali lagi, bukan merendahkan, tapi seharusnya kita sebagai negara yang kaya lah yang mempekerjakan orang-orang dari luar negeri. Bukan malah di demo ya. Orang luar negeri kerja di sini kita bayarin di demo. Harusnya kita bangga bisa membayar mereka. Tetapi memang sih lapangan pekerjaan buat kita sendiri belum banyak. Yang kita demo sebenarnya itu lapangan kerjanya yang belum banyak. Mana gitu ya. Udah mbah, kita lanjut. Udah penasaran nih. Zodiak yang berikutnya yang akan menjadi raja uang di tahun 2024 adalah zodiak Aquarius. Aminkan di komentar ya untuk para Aquarius, kemudian Scorpio dan Leo. Kita buka satu lagi ya, zodiak yang berikutnya yang akan menjadi raja uang. Sekali lagi, bukan kita diperbudak oleh uang ya. Jangan sampai ya kita diperbudak oleh uang, tapi kitalah yang memperbudak uang gitu ya. Biarkan uang bekerja untuk kita. Itu namanya investasi. Ngomong ketinggian mbah, ya dicerna dulu pelan-pelan ya. Intinya kita meletakkan dasar kepada generasi penerus kita, terutama anak kita, untuk menjadi mental pengusaha. Lanjut, dia adalah Sagittarius. Sebagai zodiak yang berikutnya yang akan menjadi raja uang di tahun 2024. Terus apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan oleh para Aquarius dan Sagittarius? Kita lihat dulu apa yang harus dilakukan supaya nanti jalannya di sini ya, di bawah ya. Apa yang harus kalian lakukan? You are good enough, jangan khawatir ya Aquarius dan Sagittarius. Kalian udah cukup baik sekarang ini. Memang di klien saya juga jarang ya yang Aquarius, yang Sagittarius juga jarang. Yang Scorpio dan Leo yang banyak nih, yang karena kurang confident. Padahal kunci sukses adalah di tahun 2023 adalah kepercayaan diri ya. Ya, good enough, jangan khawatir, lakukan saja apapun yang kalian inginkan, maka semuanya akan menjadi duit gitu ya ceritanya. Kemudian adjustment require, susun rencana yang baik. Karena sekali lagi kunci sukses di tahun 2024 salah satunya adalah plan, perencanaan yang bagus. Kemudian semangat, dan yang nomor 1 adalah kreativitas. Ini Sagittarius dan Aquarius punya ya kreativitas. Sebagai zodiak elemen api, Sagittarius memang paling kreatif. Sebagai zodiak elemen udara, Aquarius juga paling kreatif. Walaupun secara kecerdasan atau kepintaran masih kalah dengan Gemini ya, tetapi kreativitas para Aquarius benar-benar out of the box. Kemudian dari mana jalannya?
pilihan. Nah, itu kalian udah cukup bagus dalam melakukan segala sesuatu, atau cukup skillnya, skill punya, pandangan besar punya, perencanaan besar punya, hanya perlu membangun mental pengusaha untuk menjadi raja uang. Karena sekali lagi, selama kita masih bekerja untuk orang, ya bisa dibilang kita adalah budak uang ya. Kita bekerja untuk mendapatkan duit, bukan duit bekerja untuk memberikan kita keuntungan gitu ya. Yang berikutnya adalah the moon. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Bisa jadi ini adalah rezeki nomplok, rezeki nggak terduga, rezeki yang datang tiba-tiba yang membuat kalian menjadi raja uang. Gitu ya para Sagittarius. Satu lagi Mbah. Oke, Nine of Pentacle. Banyak sekali keberhasilan yang kalian raih. Bisa dibilang apapun yang kalian kerjakan menghasilkan duit. Atau bisa dibilang kalian bertangan dingin di tahun 2024. Bagaimana menjadi raja uang? Sekali lagi memang agak sulit menjelaskan karena kita sekali lagi banyak dijajah dan dicekoi dari kecil. Kita ayo sekolah yang pinter, kemudian cari kerjaan. Bukan menjadi pengusaha ya, buka usaha. Ayo sekolah yang pinter, setelah pinter bukalah usaha. Nah harusnya gitu, supaya dapat mempekerjakan orang banyak. Tapi kita selalu segera cari pekerjaan. Itu mindset yang masuk. Para kita orang-orang tua sedapat mungkin dirubah ya pola pikirnya ya. Untuk supaya anak-anak kita menjadi generasi pengusaha, bermental pengusaha, bukan mental pekerja. Sekali lagi, siapa yang bekerja Mbah? Orang-orang dari luar negeri yang kita pekerjakan. Karena negara kita adalah negara yang kaya raya. Udah Mbah, jangan kebanyakan ngomong. Ini langsung ke zodiak yang kelima Mbah. Udah nggak sabar nungguin Mbah ngomong melulu, nggak ngerti juga ya. Sebenarnya bukan nggak ngerti ya, tetapi sering kita abai, nggak mau peduli dengan nasib bangsa ya. Emang kita bisa apa ya, mulai dari kita ya, karena kita emang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau nggak dimulai dari yang kecil, dari diri kita sendiri, siapa yang akan mulai ya? Gitu ya teman-teman ya, para sahabat Toto, semoga nggak jenuh mendengarkan ocehan Mbah. Karena ini udah deket-deket pemilu, banyak sekali pemimpin yang harus kita pilih. Mbah sendiri golput ya. Ya begitulah, karena beberapa petinggi memang saling mementingkan golongannya sendiri ya, sehingga nggak memperhatikan kebutuhan bangsa. Itu yang lebih besar, harusnya yang berpikir bagaimana fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dan negara berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah, oke deh, kita lanjutkan aja. Bagaimana Gemini? Apa yang harus kalian lakukan para Gemini? Adjustment are required. Hampir mirip dengan siapa namanya? Sagittarius dan Aquarius. Penyesuaian perencanaan kalian. Sekali lagi Gemini, lihat lagi Gemini tahun 2024 Toto Tarot Reader. Di situ dijelaskan bagaimana tentang resolusi kalian, berapa pencapaian resolusi kalian di tahun 2023 dan apa yang akan terjadi di 2024. Bagaimana kunci suksesnya, kalian dengerin lagi ya. Bocoran lagi deh. Kreativitas, semangat, dan plan untuk 2023 yang masih sisa sebulan. Mungkin kalian baca sendiri ya, kalian tengok lagi deh. Kemudian Gemini, don't let your past hold your back. Ini Gemini banyak yang galau ya di tahun 2023. Pencapaiannya banyak, tetapi tampak tuh hampa gitu ya. Semacam pencapaian itu nggak berarti hampa Mbah, nggak ada apa-apa. Walaupun banyak yang kaya raya ya Gemini di tahun 2023 ini, rezekinya banyak banget ya. Banyak rezeki yang nggak terduga yang datang. Tiba-tiba diberi anaknya rumah,
Aminkan di komentar dan tulis ya, siapa yang Gemini yang diberi anaknya rumah, dibelikan mobil anaknya atau kerabatnya. Banyak ya, nggak cuma 1-2. Yang berikutnya, dari mana datangnya? Nih, cukup 1 untuk Gemini ya. Bertemunya kalian dengan rezeki, sumber baru, mata pencarian baru, sumber rezeki baru yang akan berkesinambungan. Infinity, nggak ada habis-habisnya. Itulah yang akan membuat kalian menjadi raja uang di tahun 2024. Ingat, rubah mindset dari sekarang dan tanamkan ke anak-anak kita supaya kita benar-benar menjadi raja uang di tahun 2024. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.